Seorang oknum dokter konsultan Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Muhammad Husin Palembang dinonaktifkan selesai menendang alat kelamin dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS hingga mengalami pendarahan. Berdasarkan catatan, rupanya pelaku berinisial YS tersebut memiliki rekam jejak yang buruk karena kerap melakukan bullying. Adapun peristiwa yang dialami oleh korban berinisial S terjadi di ruang ICU RSMH pada Minggu 20 April dan terekam kamera CCTV. Direktur Utama RSMH Dr. Siti Kalimah dalam keterangan pers Rabu 23 April mengatakan, penonaktifan YS dilakukan seusai pihaknya mengumpulkan bukti dan memanggil saksi. Menurut Siti, pihaknya sebenarnya sudah melakukan investigasi sejak Maret lalu, namun proses tersebut terkait laporan lain. Laporan yang dimaksud yakni YS menempeleng dokter PPDS lainnya. Dikatakan oleh Siti, sosok YS dikenal sebagai seorang yang emosional dan tidak sabaran. Jika mengetahui PPDS kan sesuai kriteria, YS tak segan melakukan kekerasan fisik ataupun verbal. Pada 2019 silam, YS dikritisi atas pelanggaran karena permasalahan lisan yang kurang baik pada dokter PPDS. YS pun sempat dilarang selama 2 tahun. Lalu pada 2023, YS kembali mendapat sanksi karena ada laporan bahwa pelaku kekerasan kasar dan menonjol. Meski kerap dilaporkan dan telah mendapatkan sanksi, namun sikap YS rupanya tidak berubah. Untuk diketahui, kasus kekerasan terhadap dokter PPDS setelah diunggah di akun Instagram @ppdsgram. Adapun untuk kondisi korban saat ini sudah pulih dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa selesai menjalani pemeriksaan medis. Kejadian yang terbaru yang mungkin viral banyak teman-teman tanya ke saya itu hari Minggu kemarin tanggal 20 April konsulen tersebut melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS, kemudian beliau terpancing marahnya kemudian sampai dia menendang gitu ya, menendang kemauannya PPDS ya. Dan kemudian dari pemeriksaan forensik itu ada hematom itu berdarah tapi di dalam gitu teman-teman, jadi kelihatan ada luka merah. Nah, peristiwa itu terekam dari rekaman CCTV di ruang ICU. Tapi sebagai informasi setelah peristiwa itu dan sekarang anaknya baik-baik saja teman-teman ya. Jadi kalau ada berita sampai dirawat sampai itu enggak. Jadi dia memang membuat visum untuk dia selain pengobatannya diberikan obat anti nyeri, antibiotik, kemudian dia langsung bisa beraktivitas kembali dan sekarang juga sudah beraktivitas ya. Nah, kemudian tindakan yang kami lakukan teman-teman, kami sudah melakukan investigasi ini sudah di bulan Maret ya, karena ada peristiwa yang tadi ya, selain menendang ini juga ada beliau menempel PPDS di ruang operasi. Nah, sehingga kami melakukan investigasi sudah lama sebenarnya dari bulan Maret, kemudian ditambah peristiwa kemarin sehingga kami sudah terkumpul cukup bukti. Kemarin kami memanggil beliau ya, jadi saya Direktur SDM Kepala SPD, kemudian juga saksi-saksi dari anestesi, para konsulen anestesi, saya panggil Dr. YS ini, kemudian kami membuat beberapa keputusan ya. Yang pertama, kami mengembalikan konsulen ini kepada Menteri Kesehatan karena beliau adalah pegawai Kementerian Kesehatan untuk dilakukan tindak lanjut di atas tindakan pelanggaran tersebut. Apa yang akan dilakukan dari Kementerian Kesehatan kami ikuti. Yang kedua adalah selama proses pengembalian dan pengambilan keputusan dari Kementerian Kesehatan, Dr. YS ini dinonaktifkan dari kegiatan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit Muhammad Husin terhitung dari tanggal 20 April ya. Jadi mulai kemarin beliau sudah tidak kita perkenankan untuk melakukan pelayanan maupun pendidikan, untuk memberikan waktu kepada kita untuk mengambil keputusan. Kemudian kami juga bersurat ke Kausri untuk mengajukan permohonan pembatalan status klinis ya dari Dr. YS. Nah, ini memang harus kami ambil karena sudah beberapa kali kejadian dan kami juga berpikir mungkin lebih baik kalau beliau tidak memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Yang keempat, Dr. YS ini dilarang berhubungan dengan mahasiswa dan perawat SMA dengan cara apapun, baik langsung
Jadi ini dalam rangka kami melindungi para korban, karena selama ini para kalau kita sebut korban ya, yang dilakukan kekerasan verbal maupun fisik itu takut untuk melapor. Jadi mereka dengan segala upaya kemarin dilakukan oleh teman-teman SPI, mereka sudah mulai berani bicara. Jadi kami harus melakukan perlindungan terhadap mereka. Jadi kami sementara ini mengamankan dokter YS untuk berhubungan dengan mahasiswa dan perawat. Kemudian segala tanggung jawab yang selama ini dilaksanakan oleh dokter YS diserahkan ke konsulen lain, baik perawatan pasien, bimbingan mahasiswa maupun dan kegiatan lain langsung hari Selasa kemarin diserahkan kepada konsulen anestesi yang lain. Nah, setelah kami bacakan keputusan tersebut, dokter YS ini bisa menerima, kemudian beliau juga menandatangani surat pernyataan bahwa beliau telah mengakui melakukan perhubungan verbal, fisik, dan tindakan perhubungan lain. Jadi beliau sudah mengakui dan bisa menerima. Konsekuensinya kami mengaktifkan sampai ada keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.